Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi, malam ini kita sudah di malam ke-28. Berarti kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Kalaulah Ramadan ini menjadi sebuah lembaga pendidikan, maka bapak-bapak ini sebentar lagi tidak lama akan diwisuda, ya. Akan lulus dari bulan Ramadan dan mendapatkan gelar predikat takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takwa ini predikat paling tinggi, begitu ya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dan orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kriteria manusia yang bertakwa? Contoh orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Sehingga untuk mengukur diri kita itu akan menjadi lebih mudah ketika kita memiliki sebuah pembanding. Maka di malam ke-28 ini insya Allah kita akan mengulas sedikit kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengambil ibrah. Ini adalah contoh orang yang telah sukses hidupnya menjadi orang yang bertakwa, dan dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga kepadanya. Ada kisah yang sangat masyhur, yaitu kisah tentang Tha'labah bin Abdurrahman. Bapak-bapak tentu saya yakin sudah paham ya tentang kisah Tha'labah, Pak ya. Saya kira sudah paham. Ini tapi bukan Tha'labah yang asalnya miskin minta didoakan jadi kaya, setelah kaya kemudian lupa diri dan tidak mau bayar zakat. Bukan Tha'labah yang itu. Ini Tha'labah bin Abdurrahman, sahabat di lingkaran satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau adalah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah kepada kaum-kaum yang jauh tinggal, kabilah-kabilah yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Suatu hari Tha'labah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan. Disampaikanlah pesan itu kepada kabilah yang jauh di pinggiran kota Madinah. Selesai sudah perintah tugasnya Tha'labah. Masalah kemudian yang timbul ketika beliau pulang dari menyampaikan pesan tersebut. Tidak sengaja di tengah perjalanan beliau mendapati satu kamar mandi yang di dalamnya ada wanita Ansor sedang mandi gitu, kebetulan. Dan di situ ada celah sedikit yang bisa terlihat. Maka tidak sengaja Tha'labah ini melihat aurat seorang wanita Ansor yang sedang mandi tadi. Seberapa detik ya? Mungkin tidak ada 5 detik. Hanya mungkin beberapa detik saja, 1, 2 tek gitu. Hanya terlihat sejenak. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Karena Tha'labah ini senantiasa dalam bimbingan Rasulullah SAW, sudah terinstall di dalam dirinya ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melihat dengan tidak disengaja, maka beliau mengira itu dosa yang sangat besar sekali, sehingga sampai beliau ketakutan. Takut sekali. Sampai-sampai tidak berani pulang ke Masjid Nabawi bertemu Rasulullah SAW. Dan diceritakan beliau mengasingkan diri di dalam gunung, di atas gunung itu selama 40 hari. Bayangkan Pak, gara-gara apa? Melihat aurat wanita sedikit sebentar dan tidak disengaja. Tetapi beliau meyakini itu adalah dosa yang sangat besar sekali, yang susah sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di zaman itu, Pak ya. Di zaman sekarang kita keluar rumah, jalan gitu ya, simpangan rapak, bertaburan aurat gitu. Itu berapa kali kita harus bertaubat, Pak, kalau pulang dari jalan itu zaman sekarang. Ini Tha'labah, Pak, 1 kali dan tidak disengaja. Sampai ketakutan 40 hari 40 malam tidak mau bertemu Rasulullah. Malu karena apa? Karena dosanya itu yang tidak disengaja.
Sampai setiap malam beliau menangis, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang yang tinggal di pegunungan itu pun kemudian paham, ini adalah orang yang senantiasa setiap malam berteriak, "Ya Allah, aku ingin lari dari siksa api neraka jahanam." Sampai kemudian Rasulullah bertanya-tanya, "Di manakah Sa'labah ini, kok tidak pernah kelihatan?" Sehingga malaikat Jibril kemudian menyampaikan pesan, "Wahai Muhammad, Sa'labah sahabatmu itu ada di gunung sana itu. Dia sedang ketakutan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berteriak, menangis setiap malam, ya Allah, aku ingin lari dari siksa api neraka." Allahu Akbar itu ya. Sampai seperti itu. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk menjemput Sa'labah. Dijemputlah Sa'labah. Dijemputlah Sa'labah, tetapi kemudian dengan satu syarat. Beliau ingin mau pulang menemui Rasulullah, tapi ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah, artinya pas waktu sholat nyampe di sana. Karena kalau bukan waktu sholat, betapa malunya kan. Mau ditaruh di mana muka, kata Sa'labah. Maka sampailah di masjid ketika sholat akan didirikan. Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, Salman Al-Farisi juga begitu. Sa'labah berada di saf paling belakang. Setelah Rasulullah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan baca ayat. Ketika Rasulullah membaca ayat itulah Sa'labah tiba-tiba kemudian pingsan. Masih ketakutan. Maka kemudian setelah sholat ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sa'labah, apa yang terjadi?" "Ya Rasulullah, aku memiliki dosa yang sangat besar ya Rasulullah. Aku malu bertemu engkau dan para sahabatmu." Maka kata Rasulullah, tidak ditanya, "Dosamu apa?" Enggak gitu ya. Kalau kita kepo mungkinnya, "Dosamu apa sih?" Gitu. Rasulullah tidak. Ini adalah aib sahabatku. Tidak ditanya dosanya apa. Kemudian kata Rasulullah, "Baik, akan aku ajari engkau doa agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah mengajarkan salah satu doa yang masyhur. Dibacakanlah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Baca ini ulang-ulang, insyaallah doamu akan diampuni. Dibaca terus berulang-ulang. Agak tenang sedikit ini Sa'labahnya, dibaca terus berulang-ulang. Pulang dia ke rumahnya. Ternyata setelah sampai di rumah, Sa'labah tidak pernah muncul lagi selama seminggu lebih. 8 hari. Tidak muncul ke masjid. Ditanyakan, "Kemana Sa'labah?" Ternyata sampai di rumah beliau sakit. Sakit. Kenapa? Padahal sudah diajari doa agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau masih belum yakin itu akan diampuni. Dosa yang beberapa detik itu, Pak. Lihat yang beberapa detik dan tidak disengaja. Inilah orang yang bertakwa. Sampai dia sakit. Jadi kita tinggal ukur saja sekarang. Kalau kita nanti mau lulus bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa, itu contohnya. Berapa kali kita menangisi dosa-dosa kita? Berapa kali kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang kita lakukan? Kalau kita masih berbuat dosa dan kemudian kita tenang-tenang saja, ya predikat takwanya di mana gitu ya. Kemudian tingkat keimanan kita sampai di mana levelnya, itu sudah kelihatan. Tapi kemudian ini adalah salah satu contoh. Sampai kemudian ketika Sa'labah sakit, ditengok oleh Rasulullah dan para sahabat, lalu Rasulullah meletakkan kepala Sa'labah ya di pangkuan beliau, ditidurkan di pangkuan beliau. Sa'labah masih belum mau menampakkan wajahnya melihat ke Rasulullah. Masih malu gitu. Masih malu, Pak. Padahal ini sudah oleh Rasulullah dikabarkan, "Kamu baca doa ini nanti diampuni Allah." Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah," di dalam kesakitannya itu, di pangkuan Rasulullah, "Apa yang engkau rasakan saat ini?" Kata Sa'labah, "Aku merasakan seolah-olah ada semut yang berjalan-jalan di antara kulit dan daging kakiku." Artinya Sa'labah kesemutan, Pak ya. Rasulullah paham ini orang kesemutan, berarti ajalnya sudah tidak lama lagi. Bapak-bapak yang sekarang kesemutan, hati-hati. Ini ajalnya sebentar lagi. Maka kata Rasulullah, "Apa yang engkau inginkan wahai Sa'labah?" "Aku ingin dosaku diampuni Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah diam sejenak, tidak lama kemudian malaikat Jibril membawa kabar, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu Sa'labah, dosanya Sa'labah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan dosa yang itu saja, seluruh dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala." Orang yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, sampai dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sudah diampuni.
Maka seketika itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, malaikat Jibril barusan mengabarkan kepadaku, engkau sudah diampuni Allah. Bukan hanya dosamu yang itu, seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sa'labah pun berteriak, Allahu Akbar. Dan saat itu pula kemudian wafat. Pas berteriak Allahu Akbar, beliau wafat. Masya Allah, indah sekali kematian seorang yang bertakwa. Begitulah dia, suksesnya orang yang bertakwa begitu. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memandikan, mengkafani, mensalati, kemudian menguburkan. Maka kemudian ada hal yang aneh yang terjadi ketika jenazah beliau akan dimakamkan. Ketika Rasulullah akan mendatangi makamnya Sa'labah ini, Rasulullah berjalan seperti orang yang jinjit-jinjit begitu ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berjinjit? Kata Rasulullah, aku takut menginjak sayap salah satu malaikat. Ketahuilah bahwasanya banyak sekali malaikat yang mengantarkan jenazahnya Sa'labah saat ini. Bayangkan, orang yang bertakwa, jenazahnya pun diantarkan oleh siapa? Oleh para malaikat. Begitulah gitu Pak ya, profil salah satu contoh ya. Contoh orang yang sudah sukses menjadi manusia yang bertakwa. Ada pembanding kita. Kita tinggal mengukur diri kita. Sudah sampai di mana level kita dengan Sa'labah ini? Sudah sampai di mana gitu? Menangisi dosa-dosa kita, takut kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita gitu ya. Sebagai salah satu pembanding. Jadi kita lulus dari bulan Ramadan ini ada satu lah gitu ya yang dibandingkan dengan kita. Oh iya, selama ini aku ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Selama ini pernahkah aku menangisi dosa-dosaku? Begitulah orang-orang yang kemudian dicintai Allah, orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Dan bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu semuanya, berapakah usia Sa'labah saat itu? Bukan orang yang di atas 30 tahun, 40, apalagi 50 tahun. Beliau usia saat itu di dalam sejarah dijelaskan baru belasan tahun. Belasan tahun tetapi sudah memiliki keimanan dan ketakwaan seperti itu. Bagaimana kemudian pendidikannya Rasulullah SAW, mendidik akidahnya, mendidik syariahnya, mendidik ibadahnya, muamalahnya, sampai-sampai bisa mencetak manusia yang bertakwa seperti itu. Mudah-mudahan kita pun kemudian bisa mengikuti jejak langkah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang solid, sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang memiliki predikat takwa, yang lulus dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang takwa, diridai Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.